Halo teman-teman semuanya, di sini saya Marsal Birhotsun Leban Tobing dan teman saya Gabriela Sinaga dan teman saya juga Ruslina, namun tidak dapat hadir dalam Zoom ini karena jaringannya sedang buruk, akan menjelaskan tentang percobaan 4 praktikum elektronika 2, yaitu osilator RC. Yang pertama, tujuan dalam praktikum ini yaitu mengamati dan menganalisa rangkaian-rangkaian osilator umpan balik resistor dan kapasitor atau RC. Lalu mengamati dan menganalisa keadaan untuk menjamin terjadinya osilasi, mengamati dan menganalisa pengaturan amplituda output osilator. Untuk pengetahuan pendukung dan bacaan lanjut, kita bisa membacanya pada modul 4 yang ada pada CIS. Lalu untuk langkah-langkah percobaannya di sini, yang pertama itu kita akan melakukan pengamatan osilasi dan kriteria osilasi. Untuk langkah pertama, kita akan disuruh menyusun rangkaian osilator jembatan Wien pada gambar 43. Berikut dengan nilai resistansi R sama dengan 1,8 kilo ohm. Kapasitansi C sama dengan 18 dan resistansi RI sama dengan 10. Dan resistansi RF sama dengan 20. Untuk tegangan catu daya, penguat operasional VCC sama dengan 12 volt dan minus VCC sama dengan minus 12 volt. Untuk gambar rangkaian yang akan kita simulasikan nanti bisa kita lihat pada gambar 43. Lalu yang kedua, kita akan menghubungkan terminal output V0 dengan kanal 2 osiloskop. Atur resistansi RF sehingga diperoleh rangkaian yang berosilasi dengan output sinyal sinusoid yang baik. Kita akan mengamati dan mencatat amplitudo frekuensi sinyal keluarannya, serta mengukur resistansi RF. Kemudian kita melakukan perbandingan dari hasil yang didapatkan pada video pembelajaran. Untuk langkah yang ketiga, kita akan memutuskan rangkaian pada simpul P dan hubungkan simpul input rangkaian umpan balik dengan generator sinyal yang frekuensinya sesuai pengamatan atau perhitungan pada gambar 44. Hubungkan juga sinyal dan generator sinyal ini ke input kanal 1 osiloskop. Kita akan mengamati dan mencatat amplituda dan fasa penguatan total loop dan melakukan perbandingan dari hasil yang kita dapatkan di video pembelajaran. Untuk rangkaian yang kita buat pada langkah yang ketiga ini ada di gambar 44 ini. Pengukuran penguatan open loop osilator jembatan Wien. Lalu untuk langkah yang keempat, kita memindahkan input kanal 2 osiloskop VX, lalu mengamati dan mencatat amplitudo dan fasa peradaban pada rangkaian umpan balik. Gambar 45, osilator penggeser fasa dan pengukuran penguatan open loop-nya. Setelah itu, kita akan menyusun rangkaian osilator penggeser fasa seperti gambar 45 ini, lalu menggunakan nilai resistansi R sama dengan 1,8, kapasitansinya C sama dengan 18, dan resistansi RF sedikit di atas 52,2. Tegangan catu daya penguat operasional VCC sama dengan 12 volt dan minus VCC sama dengan minus 12 volt. Kita akan mengulangi langkah 2-4 di atas untuk rangkaian osilator penggeser fasa ini. Untuk pengendalian amplitudo dilanjutkan teman saya Gabriela. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Mas Marsal, pengendalian amplituda. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah gunakan rangkaian osilator penggeser fasa dan atur resistansi RF sehingga output osilator diperoleh 18 VPP atau nilai lain yang lebih rendah dan diperoleh dengan mudah. Yang kedelapan, gunakan udara terkompresi untuk mendinginkan penguat operasional dan amati apa yang terjadi pada amplituda dan output osilator. Kita bisa lihat rangkaian pada gambar 4-6 yaitu tentang osilator penggeser fasa dengan pembatas amplituda. Setelah itu kita atur kembali resistansi
RF sehingga output osilator diperoleh sekitar 25 fpp atau lebih. Baru hubungkan penguat dengan pembatas amplituda seperti pada gambar rangkaian 4 garis 6 dan gunakan pembatas amplituda dengan resistansi RA 5,6 dan RB 3,3 kilo ohm. Gunakan udara terkompresi untuk mendinginkan penguat operasional dan amati apa yang terjadi pada amplituda kita. Osilator kuadratur. Yang selanjutnya kita susun rangkaian osilator kuadratur seperti pada gambar 4 garis 2. Lalu gunakan resistansi R 1,8 kilo ohm dan kapasitas 18 NF, resistansi 10 kilo ohm, dan resistansi sebesar 10 kilo ohm. Selanjutnya kita ulangi langkah 2-4 di atas untuk rangkaian osilator penggeser fasa ini. Untuk simulasi pada rangkaian yang ada pada modul ini akan kami lanjutkan di video berikut ini. Halo teman-teman semua. Di sini saya Marshall Perotson Lumban Tobing dengan NIM 14S19027 bersama dengan kelompok saya akan melakukan dan menjelaskan percobaan praktikum elektronika 1 modul 4 tentang osilator RC. Di sini saya akan melakukan percobaan pengamatan osilasi dan kriteria osilasi menggunakan aplikasi multisim. Yang pertama, kita akan membuat sebuah gambar osilator jembatan Wien dengan penguat operasional yang ada pada gambar 43 di aplikasi multisim. Nah, saya sudah membuat gambar rangkaian yang ada pada modul. Di sini resistansi itu sebesar 1,8 kilo ohm, kapasitansi sebesar 18 nanofarad, resistansi RI sama dengan 10 kilo ohm dan resistansi RF sama dengan 20 kilo ohm. Untuk tegangan satu daya, penguat operasional VCC sama dengan 12 volt dan min VCC sama dengan min 12 volt. Di sini VCC-nya 12 volt dan min VCC-nya sama dengan min 12 volt. Lalu resistansi 1 dan resistansi 2 sama dengan 1,8 kilo ohm dan kapasitansi itu sebesar 18 nanofarad. Untuk RI-nya itu sebesar 10 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita menghubungkan terminal output V0 dengan kanal 2 osiloskop. Kita mengatur resistansi RF sehingga diperoleh rangkaian yang berosilasi dengan output sinyal sinoid yang baik. Kita akan mengamati dan mencatat amplitudo dan frekuensi sinyal keluarannya serta ukuran resistansi RF. Kemudian lakukan perbandingan dari hasil yang kita dapatkan pada video pembelajaran. Selanjutnya kita akan merunning rangkaian ini. Setelah itu kita akan mencoba untuk merunning rangkaian berikut ini setelah sesuai dengan modul yang tadi. Nah, kita run. Di sini kita pilih channel 2 tipenya. Di sini frekuensi yang kita dapat untuk channel 2 itu 2,29 kHz. Periodenya sebagai berikut. Minnya ini adalah min yang dihasilkan. Lalu besaran tegangan peak to peak-nya sebesar 22,2 volt. Dan selanjutnya kita dapat informasi yang kita butuhkan dari elektronik osiloskop yang sudah kita pasang kepada rangkaian ini untuk mengukur besarannya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan langkah yang berikutnya. Untuk langkah yang berikutnya kita akan melakukan sebuah rangkaian. Kita akan memutuskan rangkaian pada simpul P dan menghubungkan simpul input rangkaian umpan balik dengan generator sinyal dengan frekuensi sesuai pengamatan atau perhitungan gambar 44. Kita menghubungkan sinyal dari generator sinyal ke input kanal 1 osiloskop dan mengamati dan mencatat amplitudo dan fasa penguatan total.
Nah, setelah itu kita akan memodifikasi gambar rangkaian pada gambar 43 ini menjadi seperti gambar 44, yaitu pengukuran penguatan open loop osilator jembatan Wien. Nah, di sini saya sudah memodifikasi seperti yang disuruh pada modul, dan selanjutnya kita akan langsung mencari tahu dan mengamati. Nah, di sini untuk channel 1 kita mendapatkan frekuensi 4,7 kHz, periodenya 212, pinnya seperti ini 6,59, lalu sinyal peak to peak, tegangan peak to peaknya itu 3,99 volt, dan semua informasinya selanjutnya kita dapatkan dari Tektronix osiloskop berikut ini. Ini adalah hasil yang saya dapatkan untuk channel 1. Lalu untuk channel 2-nya, nah di sini untuk channel 2 frekuensi yang kita dapatkan itu 4,7 kHz, periodnya 2012, ralat 212. Lalu ini adalah tegangan minnya, lalu peak to peaknya itu sebesar 3,99 volt. Nah, untuk percobaan selanjutnya, untuk langkah-langkah selanjutnya, rangkaian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Gabriela Sinaga. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Gabriela Sinaga. Dengan NIM 14S19006 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Marsal. Kita bisa share screen. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagian osilator penggeser fasa dan juga pengukuran penguatan open loop-nya. Bisa kita ikuti dari langkah percobaan. Itu susun rangkaian osilator penggeser fasa seperti pada gambar 4-5 menggunakan nilai resistansi di mana R sama dengan 1,8 kilo ohm, kapasitasinya dengan 18 NF, dan resistansi RF-nya paling sedikit di atas 52,2 kilo ohm. Nah, dan baru tegangan catur dayanya penguat operasional PCC-nya 12 dan negatif PCC-nya 12 volt. Baik, ini di sini saya sudah menggambar graf rangkaiannya. Nih. Ini adalah rangkaian yang penggeser fasa, dan ini adalah rangkaian pengukuran penguatan open loop-nya. Baik, kita mulai dari osilator penggeser fasa A-nya. Sudah pas ya, kapasitornya 8 NF, resistornya 1,8 kilo ohm, dan VCC dan VE-nya berada di 12 volt, VE-nya di minus 12 volt, dan RF-nya sudah kita tentuin 52,2 kilo ohm itu minimal. Jadi mungkin 60 kilo ohm bisa ya, gitu, karena dia di atas. Dan di sini tidak lupa ada op-amp, ada ground juga, dan juga terakhir ada osiloskop Tektronix untuk kita melihat gelombang dari outputnya. Nah, pada gambar pengukuran penguatan open loop juga sama. Kita sudah melihat rangkaiannya dan juga sudah persis dengan apa yang ditentukan daripada ketentuannya tadi. Gambar rangkaiannya itu ada kapasitornya tetap 18 NF, baru resistornya tetap 1,8 kilo ohm, baru VEE-nya dan VCC-nya 12, VE-nya minus 12, dan RF-nya juga di atas 52,2 kilo ohm, dan juga ada op-amp, ada function generator, dan terakhir kita hubungkan ke osiloskop Tektronix. Baik, setelah sudah selesai kita rangkaian osilator geser fasa dan pengukuran penguatan open loop-nya, kita bisa lanjut ke ulangi langkah 2 sampai 4.
Baik, kita langsung naik ke langkah 2. Nah, langkah kedua adalah hubungkan terminal off-node dengan dua osiloskop atau resistasi RF sehingga diperoleh rangkaian berosilasi dengan output sinyal sinusoid yang baik. Amati dan catat amplitudo dan frekuensi sinyal keluarannya, serta ukur resistasi RF, kemudian dilakukan perbandingan dari hasil yang didapatkan. Baik, dari sini kita bisa lihat bahwa atur resistansi RF-nya, baru kita hubungkan V0 dengan osiloskop. Nah, karena kita pada rangkaian ini saya juga sudah menentukan RF-nya, yaitu pada osilator pergeser fasa saya sudah buat RF-nya 60 kilo ohm, dan pada pengukuran penguatan open loop-nya dengan sebesar 280 kilo ohm. Terus, baik, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Putuskan rangkaian simpul P yang dihubungkan simpul input rangkaian umpan balik dengan generator sinyal frekuensi sesuai dengan pengamatan dan perhitungan. Hubungkan juga sinyal dari generator sinyal ini ke input kanal 1 osiloskop. Baru amati dan catat amplitude fasa penguatan total loop yang dan dilakukan perbandingan dari hasil yang didapatkan pada video belajar. Nah, di sini juga saya sudah membuat function generatornya, yaitu di mana bisa kita lihat di sini saya sudah buat frekuensinya sebesar 1,89 kHz dengan amplitude 1 Vp dan offsetnya sebesar 0 volt. Baik, kita lanjut ke langkah yang keempat. Pindahkan input kanal 2 osiloskop Vp, Vx amati dan catat amplitude fasa peredam pada umpan balik. Nah, jadi setelah dari sini kita juga bisa lihat kan yang tadi itu diminta kalau minimal itu berapa tadi? 52,5 ya. Oh, 52,2 kilo ohm. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pada di sini. Ini seandainya kita bikin 60 kilo ohm. Berapakah hasil dari Tektronix ini? Jadi, atau sebelumnya kita buat aja ini sebesar 52,2 kilo ohm. Yang minimalnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini misalnya 52,2 kilo ohm. Kita save. Baik, kita run pada Tektronix ini. Nah, dia tetap lurus. Baik, jika kita bikin ininya 60 kilo ohm. Baik. Maka inilah rangkaian yang sudah kita atur pada RF, pada osilator penggeser fasa. Baru kita lanjut ke pengukuran penguatan open loop-nya. Kita sudah lihat RF-nya 280 kilo ohm. Baru kita sudah menentukan frekuensinya yaitu 1,89 kHz dan juga amplitudenya 1 Vp. Baru kita jalankan.
Nah, dia seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini, lalu setelah itu kita measure untuk menentukan CH1, kebesaran tegangan dari CH1 dan CH2. Kita measure, baru setelah itu CH1 kita apain, oke, dengan tipe PK to PK. Nih, maka kita bisa lihat CH1 dengan tegangan sebesar 3,99 volt atau sama dengan 4 volt. Kita measure lagi, kita coba ke CH2. Nah, kita juga ke PK, tipenya PKPK. Nah, yang pada CH2, dia bertipe PKPK dengan tegangan sebesar 20,5 volt. Jadi, kita bisa lihat bahwa CH1 memiliki tegangan sebesar 4 volt dan CH2 memiliki tegangan sebesar 20,5 volt. Untuk penganalisanya, kita akan bikin di laporan. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akan lanjutkan ke rekan saya, Ruslina Sitorus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ruslina Sitorus dengan NIM 14 S1919030. Saya akan mempresentasikan tentang percobaan 4, yaitu tentang osilator RC. Di mana tujuan praktikum ini adalah mengamati dan menganalisa rangkaian-rangkaian osilator, umpan balik resistor, dan kapasitor RC. Yang kedua, mengamati dan menganalisa keadaan untuk menjamin terjadinya osilasi. Yang ketiga, mengamati dan menganalisa pengaturan amplitudo output osilator. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang percobaan pengendalian amplitudo, di mana kita disuruh untuk menggunakan rangkaian osilator menggeser fasa dan atur resistansi RF sehingga output osilator diperoleh 18 ppp atau nilai lain yang lebih rendah yang dapat diperoleh dengan mudah. Gunakan udara terkompresi untuk mendinginkan penguat operasional dan amati apa yang terjadi pada amplitudo output osilatornya. Yang saya akan presentasikan yaitu gambar 4.6, yaitu tentang osilator penggeser fasa dengan pembatas amplitudo. Di mana di sini kita disuruh untuk mengatur kembali resistansi RF sehingga output osilator diperoleh sekitar 25 VPP atau lebih. Hubungkan penguat dengan pembatas amplitudo seperti pada gambar 4.6. Kita dapat melihat gambar 6 pada model berikut. Hubungkan penguat dengan amplitudo seperti gambar 4.6. Gunakan pembatas amplitudo dengan resistansi RA 5,6 kilo ohm dan RB sama dengan 3,3 kilo ohm. Dan gunakan udara terkompresi untuk mendinginkan penguat operasional dan amati apa yang terjadi amplitudo output osilatornya. Saya akan membuat rangkaian 4.6 ini titik 4.6 ini yaitu tentang osilator penggeser fasa dengan pembahasan amplitudo pada aplikasi multisim. Nah, tadi di modul kita disuruh untuk membuat rangkaian 4.6, yaitu tentang osilator penggeser fasa dengan pembatasan amplitudo. Nah, dari modul tersebut saya merangkai di aplikasi multisim dengan C1 sama dengan 18 NF, C2 sama dengan 18 NF, begitu juga dengan C3. Di mana R1-nya seperti yang diminta adalah 1,8 kilo ohm, R2-nya juga sama 1,8 kilo ohm, di mana VCC sama dengan 12 volt, RA2 sama dengan 5,6 kilo ohm, dan RB sama dengan 3,3 kilo ohm.
RB2 sama dengan 3,3 kilo ohm, RA sama dengan 5,6 kilo ohm. VCC juga sama dengan 12 volt. Nah, untuk mengetahui apa yang kita cari, maka kita akan membuat tektonik osiloskopnya, kita klik 2 kali. Maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Dengan function generatornya adalah frekuensinya sebesar 1,8 kHz. Dan dot sidernya 50%, amplitude 1%, VP offset 0. Nah, di sini tadi kita kan amplitudenya sudah ditentukan. Maka kita akan lihat berapa amplitude yang diminta. Nah, tampilannya adalah seperti ini, di mana dari gambar tersebut atau hasil dari osiloskop tersebut dapat kita lihat bahwa amplitudenya sebesar 160 mF, frekuensinya 2,006 kHz, RF sama dengan 52, kHz. Di mana rumus untuk mencari itu adalah, untuk mencari RF-nya itu 2VF sama dengan 1/RC. F sama dengan 1/2VRC. F sama dengan 2006 kHz. RF sama dengan 5,2. Itulah yang mendapatkan RF. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat pada gambar yang ditampilkan telah menunjukkan bahwa CH2 yang berwarna kuning tidak melewati input yang berwarna biru, yaitu CH1. Dan juga menunjukkan beda fase sebesar 180 derajat. Sehingga jika dibandingkan dengan common emitter dan RE yang diketahui, yang feedback yang digunakan adalah feedback positif. Osilator Hartley merupakan dual dari konfigurasi Colapted. Osilator ini digunakan prinsip dasar yang sama dengan osilator Colapted, yaitu memanfaatkan self-resonancy dengan menggunakan rangkaian feedback untuk menstabilkan gelombang output sinusoidalnya. Nah, dari presentasi ini sekian dari saya. Terima kasih.